Bayangkan Anda sedang menyetir, lalu tiba-tiba mobil Anda mogok. Anda pergi ke bengkel, kan? Sang montir buka kap mesin, cek sana-sini, lalu menunjuk ke satu komponen kecil. Dia bilang, oh ini masalahnya, busi Anda mati. Iya, sangat khas. Tinggal ganti busi, bayar, lalu Anda puang. Mobil jalan lagi. Semuanya sangat memuaskan ya. Ada kepastian mutlak di sana. Dan tanpa kita sadari, kita sering banget memperlakukan tubuh kita di zaman modern ini persis kayak mobil rusak tadi. Betul sekali, sebagai sebuah mesin mekanis. Iya, kayak mesin biologis raksasa gitu. Suku cadangnya, ginjal, jantung, lambung, itu seolah-olah bisa diperbaiki atau bahkan diganti secara terpisah kalau rusak. Tapi, nah ini dia. Hari ini, kita akan membahas sebuah manuskrip komprehensif berjudul Buku Karya Saya Jilid 1. Sebuah teks yang sangat menarik. Sangat. Buku ini membedah konsep pengobatan langit atau yang sering disebut Tibbun Nabawi. Dan hal pertama yang teks ini lakukan adalah menolak mentah-mentah mentalitas bengkel tadi. Teks ini menuntut Anda, kita semua, untuk melihat tubuh bukan sebagai mesin mati, melainkan sebuah ekosistem. Sebuah mikrokosmos, ya? Tepat. Alam semesta kecil yang terus bernegosiasi cari keseimbangan. Jadi, misi kita hari ini, mari kita bedah ini. Kita akan membongkar bagaimana ekosistem ini bekerja menurut teks tersebut dan mengapa cara kita mendefinisikan kata sehat mungkin selama ini terlalu sempit. Ya, karena mentalitas bengkel yang Anda sebutkan tadi memang nyaman kan? Memberikan kita ilusi kendali. Kalau ginjal bermasalah, ya cari obat ginjal. Tapi teks ini benar-benar menawarkan pergeseran paradigma yang radikal. Seperti apa tepatnya? Ketika manuskrip ini bilang tubuh itu ekosistem, implikasinya adalah nggak ada satupun kejadian di dalam tubuh yang terisolasi. Oke. Misalnya Anda punya masalah kulit, gatal atau ruam. Teks ini tidak melihat itu sekedar penyakit kulit, melainkan manifestasi dari pergolakan sistemik jauh di kedalaman organ Anda. Akar penyakitnya ditarik lebih jauh dari sekedar kuman atau virus, tapi ke keseimbangan antara materi fisik, energi, dan bahkan kondisi spiritual. Nah, untuk benar-benar paham cara pandang ekosistem ini, waktu saya baca sumbernya, teks ini mengajak kita mundur ribuan tahun ke belakang. Ke zaman di mana konsep pengobatan itu sendiri masih dicari bentuknya. Sejarah awal medis. Betul. Teks ini memetakan peradaban Sumeria, Babilonia, sampai puncaknya di Yunani kuno. Dan jujur, saya cukup terkesima. Mereka itu sebenarnya sudah sangat maju secara teknis loh. Secara praktek ya, sangat observasional. Ya, orang Yunani kuno punya kuil penyembuhan Asklepios. Pasien datang, dipijat, disuruh diet, direndam air panas, dikasih ramuan herbal yang kalau kita teliti sekarang memang berkhasiat secara kimiawi. Fisiknya nyata, tapi penjelasan mengapa ramuan itu bekerja, itu yang masih kacau balau di masa itu. Nah, ketegangan historis itulah fondasinya. Praktik medis kuno selalu bercampur aduk dengan animisme. Jadi kalau tabib Babilonia kasih pasien kulit pohon dedalu atau willow bark untuk turunkan demam, mereka nggak mikir, oh ini reaksi senyawa asam salisilat. Tentu nggak. Mereka mikirnya, oh roh jahat di tubuh pasien akhirnya mau pergi. Observasinya tajam, tapi kesimpulan sebab akibatnya sepenuhnya mistis. Masuk akal. Dan disinilah konsep pengobatan langit dalam tradisi Islam masuk dan melakukan semacam pembersihan besar-besaran. Teks ini menegaskan prinsip logis yang menolak tahayul. Penyakit itu tunduk pada hukum sebab akibat yang rasional dari Tuhan, bukan karena sihir atau roh. Mekanismenya logis dan wajib dipelajari. Transisi dari mistis ke rasional ini membuka pintu buat klasifikasi penyakit kan? Dan di sini bagian yang sangat menarik buat saya. Teks ini mengutip Ibnu Qayyim yang membagi semua keluhan fisik jadi dua keranjang. Iya, penyakit fitrah dan penyakit al-mizaj. Nah, yang pertama ini penyakit fitrah. Waktu saya baca daftarnya, saya sampai harus baca 2 kali. Teks ini dengan serius mengklasifikasikan rasa lapar, haus, dan capek sebagai sebuah penyakit. Memang terdengar paradoks untuk telinga modern. Sangat. Maksud saya, bagaimana mungkin insting alami manusia untuk makan disebut penyakit? Coba jelaskan logika di baliknya. Rasanya kan aneh kalau saya bilang saya lagi sakit jam 12 siang hanya karena saya belum makan siang. Gini, dengan mendefinisikan lapar sebagai penyakit bawaan atau fitrah, teks ini sebenarnya sedang mendekonstruksi makna sakit.
Apa sih sakit itu? Sakit adalah saat tubuh menyimpang dari keseimbangan optimalnya. Oke, jadi kehilangan equilibrium. Tepat. Saat Anda lapar, cadangan nutrisi menipis, tubuh Anda tidak seimbang. Anda merasa perih di perut, lemas, atau mungkin jadi gampang marah. Bukankah itu persis seperti definisi dari gejala penyakit? Oh, wow. Iya juga ya. Tapi karena ini penyakit fitrah, Tuhan sudah mendesain tubuh Anda dengan solusi instan. Anda nggak perlu ke dokter untuk didiagnosa kenapa perut perih jam 12. Insting Anda otomatis mencari makanan. Makanan adalah obat untuk penyakit lapar. Air adalah obat untuk penyakit haus. Tidur untuk kelelahan. Luar biasa. Jadi teks ini sedang bilang bahwa insting bertahan hidup kita yang paling dasar itu adalah bentuk awal dari ilmu pengobatan. Kemampuan mendiagnosa dan mencari obat itu sudah terinstal langsung di otak kita. Betul, sudah bawaan pabrik. Tapi kan, ya masalahnya nggak semua kerusakan tubuh bisa selesai pakai insting. Kalau usus buntu, insting saya nggak nyuruh saya operasi. Nah, untuk itulah ada keranjang kedua, penyakit Al-Mizaj. Oke, mari kita beralih ke situ. Karena penyakit Al-Mizaj ini katanya butuh diagnosa, pemikiran, dan observasi klinis. Pertanyaan saya, kalau tubuh kita masuk ke fase penyakit ini, apa sih sebenarnya yang lagi tidak seimbang di dalam situ? Teks ini mulai membedah anatomi energi tubuh di bagian tersebut. Menurut manuskrip ini, seluruh mekanisme biologis kita itu dikendalikan oleh tarik ulur dua elemen besar, haroroh dan rutubah. Haroroh dan rutubah. Ya, haroroh itu elemen panas, tapi bukan sekedar suhu ruangan ya. Ini merepresentasikan fungsi, energi gerak, metabolisme, daya pengurai tubuh. Kalau nggak ada haroroh, tubuh jadi dingin kayak mayat. Fungsi dan energi. Lalu yang satu lagi. Rutubah, ini elemen dingin lembab, merepresentasikan segala yang material, cairan tubuh, darah, jaringan, nutrisi dari makanan yang Anda makan. Kedua hal ini saling berlawanan, panas dan dingin, tapi mereka sangat bergantung satu sama lain. Oke, berlawanan tapi saling bergantung. Biar saya pakai analogi langsung dari teksnya, biar gampang dibayangkan. Ini kayak api unggun, ya kan? Silahkan. Haroho itu apinya, energinya. Dan rutubah itu kayu bakarnya, materinya. Kalau api terlalu besar, kayu cepat habis dan tubuh jadi kering kerontang. Tapi kalau kayunya terlalu banyak, bertumpuk, basah, apinya kecil, kayunya malah nggak terbakar tapi membusuk. Benar begitu? Analogi yang sangat sempurna. Dan teks ini sangat fokus pada bagaimana api dan kayu bakar ini berinteraksi, terutama saat kita makan. Oh, yang soal aturan sepertiga itu. Tepat. Teks ini mengutip anjuran klasik untuk membagi perut jadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Di kedokteran modern, ini mungkin cuma dibilang anjuran diet supaya nggak obesitas. Iya, biar nggak kekenyangan saja kan. Tapi dari lensa ekosistem haroroh dan rutubah, alasannya jauh lebih kritis. Makanan dan air yang Anda telan, itu adalah materi mentah. Itu kayu bakarnya, rutubahnya. Lambung Anda butuh api haroroh untuk memecah dan memasak materi itu. Tunggu, jadi kalau perut kita disesaki terlalu banyak makanan? Nah, kalau perut diisi penuh sesak oleh materi rutubah, energi pengurai atau haroroh Anda akan kelelahan. Apilnya tercekik karena nggak ada sisa sepertiga udara untuk ruang pembakaran. Astaga, ini menjelaskan banget kenapa kadang kalau kita makan siang porsi kuli, niatnya biar kuat kerja sampai malam, yang terjadi sejam kemudian malah kita ngantuk berat, lemes, food coma. Persis, api Anda padam karena kebanyakan kayu basah. Lalu apa yang terjadi pada makanan di perut? Karena tidak dicerna dengan baik, sisa makanan itu mulai berfermentasi, membusuk. Dan pembusukan ini menciptakan materi patogen, toksin lembab. Dan itu yang bikin penyakit? Ya, itu adalah akar dari mayoritas penyakit Al-Mizaj. Kolesterol, asam urat, inflamasi. Jadi Anda sakit bukan karena kurang nutrisi, tapi karena api Anda mati dan makanannya membusuk di dalam tubuh. Wow, itu bikin saya mikir 2 kali sebelum nambah porsi makan. Oke, jadi kita punya api dan kayu bakar ini. Pertanyaannya, di mana tempatnya interaksi ini terjadi? Karena anatomi tubuh kan luas. Dan teks ini menjelaskannya dengan cara yang jujur, sangat puitis. Memakai metafora kerajaan dan 3 harta karun. Betul, sistem kerajaan biologis. Apa saja 3 harta karun ini? Yang pertama adalah esensi bawaan. Ini seperti genetik yang Anda warisi dari orang tua, tersimpan rapat di ginjal. Ini menentukan batas vitalitas dasar Anda. Kedua,
Energi vital atau alkuah. Ini energi harian yang diproduksi lambung dan limpa dari saripati makanan tadi. Bahan bakar harian, oke. Dan harta karun ketiga adalah jiwa atau akal yang berpusat di jantung. Nah, mari kita masuk ke metafora tata kelola organ kerajaannya. Teks ini menggambarkan jantung atau kolbu sebagai sang raja yang sangat panas. Dia pusat kendali. Paru-paru atau riyah adalah kipas raksasa sang raja yang sifatnya mendinginkan jantung. Hati atau kabid adalah jenderal perangnya. Dan ginjal atau kilyah adalah menteri tenaga kerja yang urus cairan. Tata letak yang sangat hierarkis ya. Sangat indah. Tapi, nah ini dia, saya harus intervensi di sini. Waktu saya baca ini saya langsung mikir, tunggu dulu. Apa artinya semua ini bagi pemahaman modern kita? Anda merasa ada benturan dengan sains barat? Sangat berbenturan. Kedokteran barat, neurologi modern, semuanya sepakat bahwa akal, memori, dan pikiran itu letaknya di otak. Tapi teks ini bersikeras kalau pusat emosi dan pikiran ada di jantung, di kolbu, dan otak malah cuma disebut lautan sumsum. Gimana kita bisa mendamaikan ini? Saya mengerti kebingungan Anda. Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, kita harus paham bahwa teks ini nggak memungkiri fungsi otak sebagai jaringan kabel. Lautan sumsum itu sendiri pengakuan akan jaringan saraf. Tapi yang teks ini bahas adalah kesadarannya, mentalitasnya. Maksudnya, dari mana pikiran itu berasal? Tepat. Dalam sistem ini, pikiran itu entitas imaterial, abstrak. Nah, sesuatu yang abstrak butuh rumah yang material untuk bisa bernaung di dalam tubuh. Dan rumah bagi pikiran adalah darah. Darah. Ya, darah adalah bentuk puncak dari cairan atau rutubah yang dipompa oleh sang raja, yaitu jantung yang mewakili elemen panas haroro. Jadi darah adalah rumah fisik untuk jiwa Anda. Sebentar, jadi kalau darah kita bermasalah, mental kita juga ikut terganggu? 100%. Bayangkan pikiran Anda itu seperti perahu kecil. Darah adalah lautan tempat perahu itu mengapung dengan tenang. Kalau kualitas pencernaan Anda buruk, materi nutrisi kurang, lautan darah ini menyusut. Air lautnya surut. Betul, perahu pikiran Anda jadi tidak punya tempat berlabuh. Dia mulai mengambang gak karuan. Secara klinis, saat darah kurang, pikiran melayang. Ini memicu insomnia parah, mimpi buruk, serangan panik, dan kecemasan. Mental dan organ fisik di sini adalah satu kesatuan yang mustahil dipisahkan. Ya ampun, ini cara pandang yang sangat membumi soal kesehatan mental. Daripada cuma mengutak-atik zat kimia di otak, teks ini nyuruh kita memastikan rumah fisiknya, lautan darahnya, itu cukup? Tepat sekali. Kalau mau pikiran tenang, nutrisi lautan darahnya. Oke, ini membawa saya kesimpulan logis berikutnya di bagian keempat manuskrip ini. Kalau jantung adalah raja yang sifatnya sangat panas dan darah adalah rumah pikiran, apa yang terjadi kalau elemen haroro atau panasnya jadi terlampau ekstrem? Kalau darah sang raja malah mendidih. Nah, itu kondisi kritis. Di dalam teks, itu disebut tabayuh dam. Darah yang bergejolak atau meluap. Karena cuaca panas atau emosi? Bisa karena cuaca luar yang sangat terik, makanan yang terlalu panas, atau stres dan emosi amarah yang terus ditekan. Kalau dibiarkan, panas ekstrim ini akan membakar habis rutubah atau cairan tubuh Anda. Dan saat itulah ekosistem tubuh terancam kolaps. Jadi ini pada dasarnya seperti panci presto yang mendidih di atas kompor ya? Iya, tekanannya menumpuk. Tekanan numpuk dan kalau kita nggak buka katupnya meledak. Dan teks ini menyarankan pembukaan katup pelepas tekanan fisik yaitu hijamah atau bekam. Intervensi yang sangat legendaris. Dan sejarahnya nggak main-main. Dari Mesir kuno, peradaban Sumeria, China, sampai jurnal kedokteran Eropa seperti The Lancet bahas ini. Di teks ini, hijamah sangat dianjurkan oleh Nabi, khususnya saat darah bergejolak tadi. Ini bukti konsistensi logis dari teks tersebut. Hijamah bukan sekedar membuang darah secara acak untuk semua penyakit, ia adalah intervensi strategis untuk mereduksi haroroh atau panas berlebih supaya rutubah nggak habis terbakar. Tapi detail teknisnya sangat spesifik loh. Ada sorotan linguistik dari para ulama di teks itu tentang teknik syartoh. Kenapa harus sayatan pisau tipis? Bukannya zaman sekarang sering pakai jarum tusuk saja? Perdebatan itu ada maknanya. Syartoh atau sayatan memanjang yang sangat tipis di permukaan kulit itu dinilai jauh lebih optimal untuk mengeluarkan bukan cuma darah statis, tapi uap panas atau energi berlebih dari tubuh. Oh, kayak membuka pori-pori lebih lebar buat gas panasnya keluar. Betul. Kalau tusukan jarum,
Kadang lukanya terlalu cepat menutup, uapnya belum tuntas keluar. Sayatan tipis memberikan jalan keluar yang lebih baik bagi haroruh yang mengamuk, tanpa merusak jaringan otot di bawahnya. Luar biasa detailnya. Tapi teks ini juga ngasih larangan keras kan? Nggak boleh sembarangan bekam. Terutama buat penderita keloid, diabetes basah, atau mereka yang minum pengencer darah, di wajah juga dilarang. Kembalikan lagi ke prinsip kayu bakar dan api. Orang dengan keloid atau diabetes basah itu, kualitas penyembuhan lukanya atau rutubahnya sedang sangat bermasalah. Bahan bangunannya rusak. Tepat. Kalau Anda melukai sistem yang nggak punya bahan untuk meregenerasi dirinya sendiri, Anda malah bikin infeksi. Jadi ini bukan magis, ini murni rasional. Sungguh perjalanan yang mempesona. Kita mulai tadi dengan membicarakan tubuh sebagai mobil rusak. Tapi lewat Deep Dive, buku karya saya jilid 1 ini, teks ini memberikan kita lensa alternatif. Tubuh Anda bukanlah sekumpulan mesin mati. Ia adalah kerajaan alam semesta mini. Sebuah harmoni yang terus dinegosiasikan. Ya, negosiasi antara fungsi dan materi, jiwa dan darah, panas dan dingin. Dan sebelum kita berpisah, kami ingin Anda merenungkan satu hal ini. Iya, satu pemikiran akhir. Jika kedokteran klasik ini benar, bahwa jantung adalah sang raja, dan emosi yang konstan bisa merebus darah kita, coba perhatikan gaya hidup modern Anda saat ini. Sangat relevan. Anda bangun, langsung disambut layar gawai. Anda dikejar tenggat waktu, stres finansial, macet di jalan, lalu makan makanan instan. Pertanyaannya, apakah epidemi kecemasan modern, depresi massal yang kita alami saat ini, sebenarnya adalah gejala harfiah dari raja yang sedang kepanasan dan kekurangan cairan? Sebuah pertanyaan yang menohok. Sesuatu untuk Anda renungkan sendiri. Apakah tanpa sadar kita sedang membakar rumah bagi pikiran kita sendiri? Terima kasih telah mendengarkan Deep Dive kami hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.